Kami menganggap apa yang dilakukan oleh otorita dengan mengirimkan surat kepada ratusan warga untuk membongkar tanahnya, membongkar rumah-rumahnya, itu adalah semacam bentuk apa ya, menebar teror dan ketakutan, adalah bentuk intimidasi, adalah bentuk atau upaya perampasan tanah yang mengingatkan kita dengan apa yang dulu sering dilakukan pada masa Orde Baru Soeharto yang otoritarian gitu ya. Kalau kita baca dulu ya, seperti mengembalikan memori kolektif kita terhadap Soeharto yang gemar menggusur tanah rakyat atas nama pembangunan. Kan juga sama ini. Menggusur tanah-tanah warga, meminta pembongkaran rumah-rumah warga atas nama pembangunan IKN. Ya kurang lebih sama lah seperti itu. Meskipun ya bagi kami itu juga sangat lucu. Kalau warga diminta angkat kaki dari tanahnya sendiri, tapi sebaliknya pada saat yang bersamaan justru pemerintah itu permisif terhadap asing gitu ya, permisif terhadap modal asing, permisif terhadap investasi. Kan lucu. Bagaimana mungkin warga negaranya dipaksa atau diusir paksa, sementara negara justru membuka ruang selebar-lebarnya, bahkan dengan perlakuan yang sangat istimewa kalau kawan-kawan baca kemarin soal lahan sampai 180 tahun dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Otorita Ibu Kota Nusantara membatalkan rencana menggusur paksa warga di sekitar Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Namun oleh sejumlah aktivis koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur yang mendampingi para warga, dinilai bahwa penarikan surat perintah agar warga merobohkan rumahnya itu hanya akal-akalan saja, karena mereka terkejut mendapat respon dari warga maupun opini publik yang luar biasa menyoroti perilaku dari otorita IKN ini. Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengakui bahwa pihaknya itu sempat mengirim surat kepada warga. Surat tertanggal 4 Maret itu dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita dengan nomor 179-DPP-OIKN-3 Romawi tahun 2024, dan itu berisi undangan arahan atas pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan atau tidak sesuai dengan tata ruang IKN. Surat itu memberikan tenggat waktu 7 hari bagi warga untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan. Namun surat itu kini sudah ditarik dan dianggap gugur. Nggak ada tenggat 7 hari, sudah gugur surat itu, jangan dilebarin lagi. Dalam bulan puasa berapa hari? 1 bulan, nggak ada apa-apa. Kalaupun ada, kita akan sosialisasi kepada masyarakat. Itu kata Alimuddin usai rapat koordinasi nasional IKN di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Ini saya kutip dari Kompas. Merespon langkah otorita itu, koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur kemudian menggelar jumpa pers bersama, dan salah satu yang berbicara adalah dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Samarinda, Herdiansah Hamzah. Ini biasa dipanggil namanya Castro ya. Bung Castro ini dalam jumpa pers lalu menilai bahwa tindakan otorita IKN itu seperti rezim Orde Baru. Sampai malam tadi ada 16 organisasi yang menyatakan dukungan terhadap upaya warga, bukan hanya di Pamaluan sebenarnya, karena surat yang beredar itu yang tertanggal 4 Maret 2024 sebenarnya juga tidak menyasar warga Pemaluan saja. Kalau informasi dan keterangan yang dihimpun oleh kawan-kawan yang ada di lapangan, itu juga menyasar daerah yang lain, Sukaraja, Bumi Harapan, dan lain sebagainya. Yang jelas pertama begini, surat yang tertanggal 4 Maret itu yang belakangan dibantah oleh pihak otorita, kemudian disebut suratnya ditarik dan lain sebagainya, kami merasa bahwa surat itu sebenarnya hanya menunda-nunda saja proses eksekusi terhadap upaya paksa pembongkaran rumah-rumah warga itu. Substansi pokoknya adalah
bagaimanapun upaya untuk meminta warga angkat kaki dari tanahnya sendiri, pembongkaran terhadap rumah-rumah warga itu pasti akan dilakukan. Itu hanya soal waktu saja ya. Jadi upaya menunda-nunda itu kami menganggap sebagai hal yang mungkin hanya mengecek sejauh mana resistensi dan penolakan dari warga. Kalau kemudian penolakan itu cukup resisten, cukup tinggi misalnya, mungkin ada upaya lain. Tidak lagi pengumpulan warga secara pengelompokan massal, tapi mungkin akan dilakukan satu persatu dan sebagainya. Entahlah seperti apa. Tapi yang jelas penundaan itu, penarikan surat yang sebelumnya disebarkan kepada sekitar 200-an orang, yang mayoritas adalah warga yang ada di Pamaluan itu, saya pikir adalah catatan pertamanya hanya sekedar menunda proses permintaan untuk pembongkaran paksa, pengusiran warga dari tanahnya sendiri. Itu catatan pertama. Catatan kedua, kalau kita baca substansinya sebenarnya begini. Kalau kita baca misalnya Perpres 64 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis IKN, sebenarnya kan ada problem mendasar kalau kemudian kita lihat posisi atau keberadaan itu beraktivitas di situ gitu. Jadi kita menganggap terbitnya Perpres 64 2022 yang dijadikan sebagai dasar pengusiran warga itu kan logika yang coba dibangun oleh otorita itu bahwa warga, pemukiman warga, rumah-rumah warga, tanah-tanah warga, lahan warga itu dianggap tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kawasan strategis IKN itu di dalam Perpres 64 2022. Kan itu yang dijadikan sebagai dasar. Pertanyaannya begini, kalau itu yang dijadikan sebagai dasar, bukankah warga juga sudah lebih dulu, sudah lebih lama berada di situ? Kan lucu kalau kemudian itu yang dijadikan sebagai dasar. Apalagi terbitnya Perpres 64 2022 kawasan strategis IKN itu rencana tata ruang wilayah kawasan strategis IKN itu tidak memiliki basis pelibatan warga yang memadai, tidak ada proses partisipasi secara layak dan memadai di sana. Jadi kami berkesimpulan, di koalisi kami berdiskusi dan berkesimpulan, Perpres 64 2022 yang dijadikan sebagai dasar itu menurut kami cacat secara prosedural, juga cacat dalam arti secara material ya, karena kita mesti melihat dan menghargai keberadaan warga yang sudah ada lebih dulu di sana. Kalau baca misalnya di dalam putusan MK nomor 3 2010 tentang pengujian Undang-Undang 27 2007 mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kendati pun undang-undangnya berbeda ya, tetapi di dalam putusan MK 3 2010 itu menyebut secara eksplisit bahwa negara di dalam mengelola tanah sumber daya alam ini itu tidak bisa mengingkari keberadaan warga yang sudah secara turun-temurun, itu bukan konteksnya masyarakat adat saja, tetapi juga warga lokal. Jadi kalaupun perspektif yang dibangun seolah-olah kita menganggap bahwa itu pure masyarakat adat, tidak. Putusan MK itu tidak hanya bicara soal masyarakat adat, tetapi juga masyarakat lokal. Artinya, siapapun warga yang secara turun-temurun melakukan aktivitas di dalam lokasi itu, maka mesti dihargai. Kan itu yang menjadi poin pokok di dalam putusan MK itu. Nah, sementara negara ada semacam tafsir yang keliru terhadap penguasaan tanah itu, seolah-olah ya kalau kemudian warga tidak memiliki sertifikat, warga tidak memiliki basis alas hak dan lain sebagainya, dianggap tidak memiliki akses terhadap tanah itu. Itu kan konsep zaman penjajahan yang kerap kali kita sebut sebagai domain fair clearing itu kan. Seolah-olah semua yang tidak punya sertifikat, tanda petik, itu dianggap tidak bisa, tidak memiliki akses. Kami menganggap apa yang dilakukan oleh otorita dengan mengirimkan surat kepada ratusan warga untuk membongkar tanahnya, membongkar rumah-rumahnya, itu adalah semacam bentuk menebar teror dan ketakutan, adalah bentuk intimidasi, adalah bentuk atau upaya perampasan tanah yang mengingatkan kita dengan apa yang dulu sering dilakukan pada masa Orde Baru Soeharto yang otoritarian gitu ya. Kalau kita baca dulu ya seperti mengembalikan memori kolektif kita terhadap Soeharto yang gemar menggusur tanah rakyat atas nama pembangunan. Kan juga sama ini.
menggusur tanah-tanah warga, meminta pembongkaran rumah-rumah warga atas nama pembangunan IKN. Ya kurang lebih sama lah seperti itu. Meskipun ya bagi kami itu juga sangat lucu. Kalau warga diminta angkat kaki dari tanahnya sendiri, tapi sebaliknya pada saat yang bersamaan, justru pemerintah itu permisif terhadap asing gitu ya. Permisif terhadap modal asing, permisif terhadap investasi, kan lucu. Bagaimana mungkin warga negaranya dipaksa atau diusir paksa, sementara negara justru membuka ruang selebar-lebarnya, bahkan dengan perlakuan yang sangat istimewa. Kalau kawan-kawan baca kemarin soal lahan sampai 180 tahun dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir bagi kita, apa yang dilakukan oleh otorita menggambarkan bagaimana kemudian situasi hari-hari belakangan ini di mana negara melalui pemerintah itu memang sangat kencang memaksakan atau mempercepat proses-proses pembangunan, terutama apa yang kita sebut sebagai proyek-proyek strategis nasional. Dan apa yang terjadi di Pemaluan, yang berikutnya juga akan terjadi di Bumi Raja, Bumi Harapan, dan lain sebagainya, itu sama persis dengan apa yang terjadi di Rempang gitu ya. Apa yang terjadi di Pocoleok di Nusa Tenggara Timur, apa yang terjadi di Air Bangis di Sumatera Barat, apa yang terjadi di Wadas di Jawa Tengah. Itu sama persis, di mana negara tidak lagi peduli, tidak lagi dianggap merepresentasikan kepentingan rakyat banyak sebagaimana perintah undang-undang, sebagaimana perintah putusan MK, tetapi negara lebih mencerminkan dirinya, ini adalah wajah asli negara yang lebih mencerminkan dirinya, justru lebih mewakili, justru lebih merepresentasikan kepentingan investasi para pemodal dibanding warga negaranya sendiri. Sementara Marita Sari dari Jatam, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, yang ini langsung turun mendampingi warga di lapangan, menyatakan langkah OIKN ini tidak bisa diterima karena ini melanggar hak warga yang mereka telah ada tinggal di situ itu sejak sebelum ada perencanaan IKN di kawasan itu, karena ada warga yang membangun rumahnya itu sejak tahun 1993. Kejadian pada tanggal 8 Maret 2024 lalu itu menjadi salah satu kejadian yang berulang ya, saya kira, karena lagi-lagi masyarakat dipaksa untuk melakukan dengan sukarela gitu, membongkar rumah-rumah mereka gitu. Kalau tadi dipantik oleh Pak Herdi adalah ini semacam upaya negara untuk melihat bagaimana respon dari masyarakat. Nah, di satu sisi sebenarnya ketika ketika pertemuan ini dilangsungkan berdasarkan informasi yang dikumpulkan, ini kali pertama surat diterima oleh warga tidak sampai 24 jam gitu ya, surat dan lampirannya gitu yang tersebar di media saat ini ya. Dan itu membuat keresahan yang luar biasa, sehingga dugaan kami pertemuan yang tidak berhasil kemudian membuat otorita IKN meminta kepada para undangan atau para warga yang hadir sekitar 200 orang itu mengembalikan surat dan lampirannya atau beserta lampirannya itu karena kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Bayangkan saja dalam waktu tidak sampai 24 jam, jadi informasi yang kami kumpulkan dari salah satu warga di Pemaluan ya, yang kami temui, itu kami tanya, ini suratnya kapan diberikan? Suratnya diberikan kemarin sore, gitu, kemarin siang, baru diantar seseorang. Pertemuannya jam 9 pagi, waktu Indonesia Tengah tentu saja. Dan artinya hitungannya tidak sampai 24 jam, warga disuruh untuk memikirkan, gitu ya, memikirkan bagaimana cara merobohkan rumah ini. Satu warga yang kami ketemui atau satu keluarga yang kami temui, mereka menyebutkan, saya sudah tinggal di sini sejak tahun 1993 kalau tidak salah ya. Dan kalau dianggap bangunan saya ilegal, lihat saja rumah saya jauh lebih tua daripada pemberitaan yang menyebutkan bahwa atau informasi yang diberikan bahwa bangunan-bangunan di atas tahun 2019 2017 itu yang berhubungan dengan pembangunan IKN sejak ditetapkannya itu tidak boleh lagi lah. Rumah saya jauh lebih lama, saya sudah mulai membangun ini sejak tahun 1993 misalnya.
Itu satu warga yang kami temui. Kenapa kalau dihitung apakah kami membangun bangunan, mungkin kalau bangunan baru bisa jadi ya karena tidak sesuai, tapi bangunan kami jauh lebih lama. Kedua, apakah kami tanya kembali, apakah pernah diundang dalam rencana penyusunan areal ibu kota ini atau disebut RDTR itu atau RT/RW kita tahunya. Itu juga mereka tidak pernah. Ini undangan pertama kali yang kami dapatkan yang berhubungan dengan berhubungan dengan rencana yang dilakukan ini atau RDTR ini. Gitu. Ini undangan pertama kali. Sebelumnya selama hampir 5 tahun kami tidak pernah mendapatkan undangan pertemuan secara khusus seperti ini. Dan ini pertemuan yang sangat besar. Gitu. Sehingga kemudian muncul kegelisahan itu dan sepertinya itu disampaikan di pertemuan tersebut. Membuat otorita kemudian menarik kembali karena bisa jadi ini melihat respon masyarakat atau kedua untuk meredam meredam emosi dan juga meredam kecamuk yang muncul gitu ya karena tiba-tiba disuruh merobohkan rumahnya dalam waktu 7 hari kerja gitu 7 kali 24 jam. Kemudian ada bukti-bukti lain gitu misalnya di Pemaluan yang kami temui kemarin menyebutkan kami memang tidak punya sertifikat karena ketika kami akan mengurus sertifikat itu sudah tidak bisa lagi gitu karena ada IKM segala macam. Nah, ada juga kejadian kalau tidak salah mereka sedang mengajukan sertifikat hak milik tetapi yang didapatkan adalah sertifikat pakai kalau sertifikat hak pakai. Jadi hanya boleh memakai bukan memiliki gitu. Ini juga menjadi problem tersendiri di sana kemudian karena ketika ingin mengajukan status mereka kan rata-rata mungkin segel atau tidak status sertifikat hak milik tidak banyak yang memiliki itu gitu karena ya sejak dulu mereka mengusahakan kehidupan mereka dari tanah dari menanam dari berkebun berladang gitu ya jadi mereka sangat sibuk untuk kemudian harus mengurus sebuah surat sertifikat gitu kan kemudian ada program PTSL pada saat itu ternyata itu juga tidak berjalan maksimal di tahapan ini atau di kampung ini kemudian ketika mereka mau mengajukan sertifikat agar mempunyai kekuatan hukum lebih kuat ternyata itu juga menghadapi kendala sehingga kita melihat ini berarti memang masyarakatnya dibuat menjadi bingung gitu ya ini mau mengurus seperti apa dan kepada siapa gitu bahkan hari ini itu juga sedang terjadi ada proses gitu berdasarkan informasi warga hari ini ada rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Penajam Pasar Utara berkaitan dengan peristiwa mengurus dan mengakses informasi soal bagaimana bisa membuat sertifikat begitu karena sebagian besar masyarakatnya ingin membuat sertifikat hak milik. Kemudian ya peristiwa ini peristiwa yang terjadi saat ini kita melihat bagaimana upaya negara dalam hal ini otorita dan juga pemerintah gitu untuk kemudian secara sepihak melakukan penguasaan lahan besar-besaran. Padahal jelas ada aturan mainnya, jelas ada mekanismenya, sayangnya itu tidak terlaksana dengan baik. Informasinya akan terjadi pertemuan selanjutnya, hanya kita tidak tahu pertemuannya akan bentuk seperti apa. Dengan skema yang ada sebelumnya atau seminggu yang lalu, sebenarnya kita melihat bagaimana ketimpangan masyarakat dengan negara ya, masyarakat tiba-tiba diberikan undangan, kemudian wajib hadir, lalu kemudian karena warganya marah atau berkecamuk gitu ya, melakukan protes pada saat itu, sehingga pertemuannya agak dibatalkan. Tapi kemungkinan pertemuan-pertemuan besok akan terjadi ketimpangan gitu, di mana otoritas secara sepihak akan melakukan pengundangan begitu, entah bentuknya nanti akan 200 orang lagi atau lebih kecil lagi karena menurut pengamatan kami bisa jadi pertemuannya jauh lebih kecil-kecil gitu, entah per RT, entah per desa gitu atau perwakilan gitu ya. Nah, ini yang membuat kesempatan untuk warga menyampaikan pendapatnya menjadi berkurang, di mana apalagi perempuan ya, tentu saja sangat sulit karena yang diundang biasanya bapak-bapak gitu ya. Nah, kemudian pasti akan ditanya alas hak kepemilikan tanahnya apa gitu. Dan ketika itu digulirkan, maka posisi masyarakat akan semakin melemah gitu. Selanjutnya adalah ada kemungkinan muncul intimidasi baru ya, karena bisa jadi nanti pertemuannya
kalau misalnya pertemuannya lebih kecil atau didatangkan dari rumah ke rumah, itu proses komunikasinya bisa jadi sangat timpang gitu, dimana mungkin bisa jadi ada bahasa-bahasa yang kemudian kalau teman-teman lihat di yang tersebar gitu, video yang tersebar itu kan bahwa jangan menjual tanahnya kalau bukan otorita yang membeli. Nah ini kan kalau kita punya hak terhadap properti gitu kan harusnya kebebasan kita dong mau menggunakannya seperti apa. Bahkan ini kan kalau warga yang kami temui kan di Pemaluan itu mereka adalah warga warga asli gitu ya. Mereka menyebutkan bahwa sayang kalau harus pindah kemana, kalau orang lain punya kampung bisa pindah gitu, kalau saya mesti pindah kemana ya, sangat tidak mungkin saya pindah ke tempat lain. Dan dengan berpenghidupan dari pertanian pisang, kemudian buah-buahan dan juga padi, saya bisa hidup sampai selama ini gitu. Tetapi kalau saya disuruh pindah, saya mesti pindah kemana gitu. Ya, kalau melihat atau menyimak penjelasan dari kedua narasumber tadi, kedua orang tadi, yakni Bung Castro dari dosen di Lambung Mangkurat yang juga dikenal sebagai aktivis, dan juga Marita Sari dari Jatam, ya memang ini sangat sangat mengejutkan, dan ini benar-benar perilaku telengas dari otorita IKN. Mereka bagaimana mungkin mengusir orang begitu saja, minta untuk warga agar membongkar rumahnya dalam waktu 7 hari. Padahal mereka ini sudah berada di kawasan itu jauh sebelum kawasan itu ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan ibu kota negara yang baru. Makin banyak sekali ya persoalan-persoalan yang muncul seputar IKN ini. Kalau sebelumnya kita hanya fokus pada soal investasi yang tidak segera masuk, tapi ternyata problem yang sama seperti yang terjadi di beberapa proyek nasional strategis lagi, ya proyek strategis nasional itu, bahwa ya warga yang ada di lokasi itu bisa atas nama proyek strategis nasional itu bisa diusir seenaknya saja oleh pemerintah. Saya Arsul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.